Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam perkenanan Tuhan, dan kita terus sedang membangun hidup kita untuk berada dalam payung perkenanan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan tanpa perkenanan Tuhan, itu hanya akan membawa kegagalan dalam hidup kita. Karena itu di dalam ayat hafalan kita dari Roma pasal 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat sebelumnya, sebab keinginan daging adalah perseteruan, perlawanan terhadap Allah. Mengapa? Karena dia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Jadi kalau Bapak Ibu rindu ingin hidup di dalam perkenanan Tuhan, kita harus belajar tidak lagi hidup di dalam daging. Apa maksudnya? Maksudnya walaupun roh kita ada di dalam daging, tapi kita tidak menuruti keinginan-keinginan daging. Reaksi, respon kita harus mulai hidup di dalam roh. Di sini dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi apapun ceritanya, ketika kita hidup, rindu hidup kita berkenan kepada Allah, mau gak mau, suka gak suka, kita harus keluar dari pola hidup kedagingan. Kita mulai hidup di dalam roh, mengikuti apa yang Roh Kudus katakan di dalam roh kita. Jiwa kita, tubuh kita harus mengikuti roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Alkitab berkata bahwa keinginan roh dan keinginan daging itu selalu bertentangan. Sehingga seringkali ketika Roh Kudus menginstruksikan kepada kita, itu daging kita berontak, melawan. Nah, disinilah kita belajar bahwa perkenanan dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan hidup kita menuruti Tuhan daripada menuruti keinginan-keinginan daging kita. Dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 19, di sana dikatakan bahwa keinginan-keinginan daging itu sudah nyata. Rasul Paulus kepada gereja di Galatia, dia mengatakan bahwa keinginan daging itu adalah berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kita setiap kali melakukan apa yang mau, kita tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Kita pengen hidup benar, hidup baik, ya. Tetapi seringkali kedagingan kita muncul. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat adalah kita rindu melakukan apa yang Tuhan mau, tapi dengan kekuatan kita. Dan pasti nggak bisa. Dan ini yang kita harus pahami. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi jelas, lihat Bapak Ibu, bahwa hidup yang berkenan kepada Allah adalah sebuah kehidupan yang dikendalikan, dikuasai oleh roh. Bagaimana orang yang hidup dalam roh? Pikirannya, dia memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena itu suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus mulai mendisiplin, mengajak hidup kita, memenuhi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua dikatakan bahwa buang semua hal-hal yang tidak baik, semua hal-hal yang jahat, semua hal-hal yang kotor itu harus dibuang. Ya, harus dibuang betul-betul.
Karena itu coba saya bacakan untuk kita semua di dalam ayat yang ke-19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Perhatikan baik-baik. Kita harus membuang segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak. Bagaimana caranya? Dan cara untuk bisa lepas dari hidup dalam kedagingan yang tidak berkenan kepada Allah, kita mulai, selain kita mengeluarkan yang kotor, yang jahat, kita harus memasukkan, menerima dengan lemah lembut. Artinya kita harus rela, mau. Ketika firman Tuhan berkata A, ya kita harus taat. Seringkali ada orang-orang yang berkata seperti ini, kayaknya Pak Dion ini khotbah sepertinya untuk saya. Padahal firman Tuhan itu disampaikan untuk umum, untuk semua, berdasarkan tuntunan roh. Tetapi karena memang ada persoalan dalam hidup kita, seringkali kita merasa, nah ini perasaan-perasaan seperti ini, merasa bahwa firman Tuhan menyinggung cara kita, ya kalau kita mau belajar, jiwa kita diselamatkan, berkenan kepada Allah, kita harus menerima firman dengan lemah lembut sampai firman itu tertanam dalam hati. Kenapa? Karena hanya firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Jiwa kita ini penuh dengan kekotoran. Jiwa kita ini tidak menentu. Ya, pikiran, perasaan kita, keputusan-keputusan kita. Karena itu di ayat sebelumnya dikatakan bahwa biarlah kita cepat mendengar. Terkadang kita lambat mendengar, tapi kita cepat untuk ngomong, cepat untuk marah. Kita sensitif, salah paham, kita langsung bereaksi. Karena itu orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena reaksi-reaksinya ini selalu kedagingan. Nah, untuk itu supaya reaksi-reaksi kita bagus, kita harus mulai belajar. Firman itu kita ucapkan, kita katakan. Apapun kondisi kita, perasaan kita, masukkan, ambil firman. Ya, ada orang kadang-kadang mengambil keputusan untuk bercerai, pindah gereja dalam keadaan emosi. Ya, karena ini dan itu. Dan keputusan kita pasti salah karena kita mengambilnya dalam keadaan yang emosi, marah. Itu daging, dan pasti kita akan gagal. Tidak mungkin kita berkenan. Karena itu kita belajar untuk membuang, sama seperti ulat itu untuk berubah jadi kupu-kupu. Dia harus masuk pada satu proses, ya. Ulat itu akan tinggal dalam kepompong. Proses di dalam kepompong itu adalah dia mulai membuang semua yang kotor. Kerja dia cuma makan. Sampai akhirnya nanti dia nggak perlu memaksakan diri untuk mengeluarkan sayap yang indah, yang bagus. Nggak perlu. Dia nggak perlu berusaha. Seringkali kita berusaha coba menyenangkan Tuhan dengan kekuatan kita. Kita berusaha untuk membuat diri kita mempesona orang. Nggak perlu. Buang saja, mulai. Ini yang kotor, yang jelek, mulai buang. Lalu kita mulai makan firman. Dengan lemah lembut kita terima, terus kita kunyah, kita hidupi, kita praktekkan. Sampai akhirnya hidup kita bukan kita, tapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Sehingga kita akan mengeluarkan betapa indahnya, seperti kupu-kupu. Kekristenan itu hidup kita mulai menjadi indah. Kita mulai menjadi berkat, ya, bisa menyenangkan orang. Kita orang Jawa bilang dirasani, dirindukan. Bukan menjadi orang yang menjengkelkan. Sehingga seringkali ya ada atau tidak ada kita, bahkan orang berharap kita tidak ada. Ya. Kenapa? Karena situasi kondisi hidup kita yang tidak berkenan kepada Allah. Karena itu belajar untuk berkenan kepada Allah. Kita mulai belajar hidup di dalam roh, dikuasai penuh oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Kau yang memberkati hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Ajar kami
untuk berjalan dalam roh-Mu. Karena kalau kami hidup dalam kedagingan, kami tidak mungkin berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.